Episode 110, Sinyal Asmara. Sore pun tiba, matahari sudah hampir terbenam, Bian dan keluarga Nurul bersiap untuk pergi ke kliniknya Duma. Namun terjadi sedikit drama karena si bungsu Ayu yang biasanya mabuk ini tak mau duduk terpisah dari Dika. Karena hanya Dika yang bisa mengatasi mabuk perjalanannya saat di mobil. Mobil Adit sudah berisi 5 orang yakni supir, Adit, Rianti, Dika, dan Ayu. Nurul tidak kebagian kursi, jadi Rianti meminta supir yang lain mengambil mobil satu lagi untuk Nurul. Tapi Bian yang merasa itu terlalu repot menawarkan agar dia naik ke mobil Bian. Tadinya Nurul meminta Dika dan Ayu masuk bersama ke mobil Bian karena ia canggung berduaan dengan lelaki di depan keluarganya. Namun Ayu yang juga tidak mau jauh dari Rianti membuat keadaan menguntungkan bagi Bian karena Nurul dan dia hanya akan duduk berdua di dalam mobil. Bisa pakai sabuknya dek? Tanya Bian. Nurul tak menjawab, dia sangat bingung karena sabuk mobilnya Bian berbeda dari mobil yang biasa ia naiki. Bian dengan otaknya yang bersih tak bernoda pun dengan sabar mempraktikkan memasang sabuk di tubuhnya sendiri sampai Nurul paham. Disinilah timbul kenyamanan Nurul bila dekat Bian, karena Bian aura dan sikapnya sangat positif tidak seperti Vino yang sudah lekat di mata Nurul sebagai Kang Sosor. Yeay, udah bisa pak, ayo, ucap Nurul bangga. Oke meluncur. Bian menancap pedal gasnya menyusul mobil keluarga Nurul di depan. Di rumah sakit Farhat mendatangkan tamu tak terduga yakni si Cech yang akan membantunya menuntaskan Sean. Ia datang bersama Vino, Farhat dan Vino menceritakan kepada Melisa tentang semua rencana mereka agar sewaktu-waktu ada serangan mendadak dari Sean. Melisa tak terkejut. Karena Melisa juga ingin Sean dituntaskan, ia pun mengerti dan paham dengan tujuan suaminya. Ia juga mendengarkan penjelasan dari CJ agar tak salah paham nantinya. CJ berjanji akan membantu Farhat menuntaskan ini sebagai permintaan maaf kepada Melisa karena telah membuatnya terkena gelombang beberapa waktu lalu. Setelah urusan dengan Sean tuntas ia berjanji akan pergi dan menikmati hasil kerja kerasnya selama ini. Melisa percaya dan memaafkan, lagi pula oranglah yang menggiring ombak ke arah rumah tangga mereka waktu itu. Melisa yakin dan percaya kepada Farhat bahwa dia melakukan ini demi melindungi dirinya dan juga anak mereka dari monster psikopat itu. Farhat lega karena perang argumen yang selama ini selalu menjadi akar salah pahamnya Melisa sudah bisa diatasi. Kini ia bisa fokus bagaimana menyusun rencana untuk membuat Sean dikurung seumur hidup atau dihukum mati karena perbuatan-perbuatannya di masa lampau dan kini. Sekitar 2 jam lebih Vino, Farhat, Cech menyusun langkah, pertama mereka akan ke pengadilan untuk mengangkat kasus pemerkosaannya Sean. Lalu mereka akan menuntut atas trauma psikis yang dialami korban bahkan sampai bunuh diri. Tak lupa Melisa ikut nimbrung karena ia merasa ini sangat seru, sepertinya si Dimdim yang ikut-ikutan nimbrung agar serangan balik papanya tersusun rapi. Setelah selesai dengan urusan kantor dan Sean, Vino langsung meluncur ke klinik mamanya yang akan melakukan peresmian karena sudah diperluas dengan fasilitas lebih lengkap. Tante Rianti datangnya sama Rangga ya, gumam Vino. Sedikit ia bersemangat karena ada harapan akan bertemu dengan Nurul di sana. Para tamu undangan dan kerabat lengkap Duma sudah hadir dan siap untuk menggunting pita peresmian. Setelah Vino siap, barulah pita digunting. Semua orang yang ada di sana bertepuk tangan dan memberikan selamat kepada Duma. Di tengah riuhnya suasana para emak-emak dokter dan bidan yang saling bersalaman. Vino melihat wajah manis dari gadis idamannya siapa lagi kalau bukan Nurul. Bergayalah Vino merapikan dasi, lengan kemeja serta rambutnya yang agak berantakan karena memang belum mandi. Tapi baru beberapa langkah maju, tampak olehnya sosok laki-laki yang dianggap berbatas antara dirinya dan Nurul siapa lagi kalau bukan Bian. Wah! Nur nggak ngangka hampir semua orang di sini kenal sama bapak, ujarnya takjub. Haha, iya soalnya sebagian besar senior saya ada yang dari rumah sakit, bahkan kampus. Tiba-tiba terpikirkan oleh Nurul sejak kapan Bian ini menjadi dokter sekaligus dosen. Di umur berapa bapak jadi dokter? Saya mulai jadi dokter saat umur 24 tahun, kalau jadi dosen. Tanya Nurul lagi. Belum genap setahun. Suasana tenang mereka tiba-tiba terusik dengan Vino, dia langsung menarik kursi dan duduk di sebelah Nurul. Bagaimana hari pertama sekolahnya? Buruk. Tas Nurul putus gara-gara bapak tarik tadi, sahut Nurul sedikit ketus. Mereka sudah berbaikan ternyata.
Pikir Bian, karena Nurul sudah mau menjawab Vino. Benarkah? Kalau begitu nanti saya belikan yang baru, ucap Vino. Nggak usah, ujar Nurul, karena mamanya memang sudah membelikan yang baru hanya saja dia belum memakainya. Hei, bisakah kau tidak mendekatinya terus? Ucap Vino pada Bian, ia merasa kesal karena semenjak mereka kenal di mana ada Nurul pasti ada Bian. Kenapa? Dia tidak keberatan, jawab Bian santai. Bapak ngapain ke sini? Bapak kan anak tuan rumah jadi harusnya menyambut tamu, kali ini Nurul terdengar mengusir Vino secara halus. Saya mau lihat wajah kamu. Vino secara terang-terangan mengatakan itu hingga membuat Nurul gugup. Karena sedikit kesal Nurul berdiri dan mengajak Bian pergi saja dari sana. Di saat yang bersamaan seorang yang membantu di dalam acara tanpa sengaja menjatuhkan minuman dari nampan yang dibawanya. Vino yang masih duduk pun refleks langsung menarik Nurul ke pangkuannya agar tidak tersiram oleh minuman itu. Bruk, tubuh mungil Nurul mendarat di pangkuan Vino, suhu tubuhnya pun mulai panas dingin disertai detak jantung yang tak beraturan. Dengan jarak sangat dekat dari wajah Nurul, Vino sampai menelan ludah karena jiwa agresifnya bergejolak. Maaf Pak, padahal Vino yang menariknya, karena gugup bukannya mengucapkan terima kasih. Nurul malah meminta maaf lalu segera pergi dari hadapan Vino. Ia menutupi wajahnya yang terasa panas dengan kedua telapak tangannya, diiringi Bian yang mengikutinya. Beruntung di sini ramai, kalau tidak mungkin aku sudah hilang kendali, gumam Vino sembari menghirup aroma lembut Nurul yang masih tertinggal di sana. Tanpa ia sadari ternyata Duma memperhatikan gelagat Vino sedari tadi. Dari raut wajah Vino yang berbinar ia tahu betul kalau anak bujangnya tergila-gila kepada Nurul. Kenapa harus dia sih Vin, kan masih kecil. Lama lagi dong mama punya cucu, bisik Duma dalam hatinya. Dek, mau kemana? Bian penasaran kemana tujuan Nurul. Karena dirasa sudah cukup jauh dari keramaian, Nurul duduk di kursi yang ada di belakang klinik. Malu Nurul Pak, sahutnya dengan wajah merah, kenapa malu? Kan tidak sengaja, ujar Bian. Tapi rasanya malu banget Pak, jantung Nur sampai mau meledak ini jadinya, ia mengatur nafasnya sebisa mungkin agar rileks. Karena kamu suka sama dia. Bian bicara dengan santainya. Suka, ngarang Bapak, kalau jantung berdebar saat dekat seseorang, itu tandanya kamu suka sama dia. Kemarin Nur di stop polisi gara-gara boncengan sama temen nggak pakai helm, deg-degan bukan main Pak. Apa itu tandanya Nur suka sama Pak polisinya? Petik 2 titik. Kali ini otak emasnya Bian tampak tak berfungsi menghadapi polosnya Nurul. Ya, nggak gitu juga deh, mungkin karena kamu takut sama polisinya, nah ya itu. Nur deg-degan bukan karena suka Pak Vino, tapi karena takut apa? Memangnya dia ngapain kamu? Dia, itu. Nurul bingung harus menjawab apa, ya kali mau bilang kalau dia pernah dicium Vino. Bian mengamati wajah lucu Nurul yang kebingungan, kok bisa ada orang semanis dia? Andai sudah besar sudah kujadikan hak milik ini anak, batinnya sambil senyum-senyum sendiri. Tampaknya hati yang selama ini tertutup rapat itu mulai mengeluarkan sinyal asmara. Ran, suara Vino terdengar mendekat, sepertinya ia menyusul Nurul ke sana. Karena tak ingin berjumpa Nurul langsung menarik tangan Bian dan meminta pergi saja dari sana. Ayo kita pulang Pak, ujarnya sambil berlari. Bian yang pasrah hanya bisa ikut berlari sambil tersenyum salah tingkah.